Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dini Rukoltami dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Berikut beberapa penjelasannya. Pertama yakni definisi pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 garing PJ per 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian selanjutnya yakni peserta wajib pajak. Yang pertama ada pegawai, lalu yang kedua ada penerima uang pesangon. Selain penerima uang pesangon, ada juga pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh. Lalu yang berikutnya ada wajib pajak bukan pegawai yang menerima sehubungan dengan jasa. Maksudnya adalah wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada wajib pajak yang menerima sehubungan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Maksudnya adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Lalu yang keenam ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Lalu yang terakhir ada mantan pegawai. Selanjutnya ada tarif pajak PPh 21. Yang pertama yakni penghasilan kena pajak atau PKP. Pegawai tetap penerima pensiun berkala pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan, atau jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 bulan telah melebihi 4.500.000, bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Menurut per 31 garing PJ garing 2009, berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Maksudnya adalah seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan atau PPh apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta. Kemudian yang ketiga yakni tarif pajak penghasilan atau PPh pasal 21, yakni pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif. Artinya semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Lalu kemudian komponen perhitungan pajak PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bruto, lalu yang kedua penghasilan tidak rutin, yang ketiga iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan, yang keempat ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK, lalu yang kelima ada jaminan kematian atau JK, yang keenam ada jaminan kesehatan, ketujuh ada tunjangan PPh 21 jika ada, yang kedelapan ada tunjangan BPJS jika ada, lalu yang kesembilan ada pengurang penghasilan bruto. Kemudian memasuki pembahasan yang terakhir yakni contoh perhitungan PPh pasal 21 dengan upah harian. Berikut contohnya. Kemudian memasuki contoh soal, yakni Fahru pada tahun 2020 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Angin Ribut dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp400.000. Fahru kawin dan mempunyai seorang anak. PT Angin Ribut masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar
2,00% dan 1,00% dari gaji. PT Angin Ribut membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, dan Fahru membayar iuran pensiun sebesar Rp45.000 dan jaminan hari tua sebesar 3,00% dari gaji. Ikut jawaban dan penjelasannya. Langsung saja, penghasilan sebulan atau 26 hari dikali Rp400.000, yakni jumlahnya Rp10.400.000. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja, yang mana hasilnya berasal dari Rp10.400.000 dikali 2,00%, yakni hasilnya Rp208.000. Kemudian premi jaminan kematian, dan hasilnya diperoleh dari Rp10.400.000 dikali 1,00%, yakni hasilnya Rp104.000. Lalu penghasilan brutonya sebesar Rp10.088.000. Dari mana bruto itu berasal? Bruto itu berasal dari penghasilan sebulan dikurangi premi jaminan kecelakaan kerja, lalu dikurangi premi jaminan kematian. Selanjutnya yakni pengurangan. Yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan diambil dari 5% dikali Rp10.088.000, yakni hasilnya Rp504.400. Yang kedua yakni iuran pensiun sebesar Rp45.000. Rp45.000 berasal dari soal yang sudah tertera. Lalu yang ketiga yakni iuran jaminan hari tua sebesar Rp10.400.000 dikali 3,00%, yang mana hasilnya Rp312.000. Kemudian pengurangan itu tadi kita jumlahkan, yakni hasilnya Rp861.400, yang mana penghasilan bruto kita kurangkan dengan pengurangan itu tadi, yakni Rp10.088.000 dikurangi Rp861.400, yang mana penghasilan neto sebulannya adalah Rp9.226.600. Kemudian penghasilan neto setahunnya, yakni 12 atau 12 bulan dikali Rp9.226.600, yakni hasilnya adalah Rp110.719.200. Selanjutnya PTKP setahun. Yang pertama untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta. Yang kedua, tambahan karena menikah sebesar Rp4.500.000. Kemudian yang ketiga, tambahan seorang anak sebesar Rp4.500.000, yang mana hasilnya sebesar Rp63 juta. Kemudian penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp47.719.200, yang mana hasilnya didapat dari Rp110.719.200 dikurangi Rp63 juta. Dan kita bulatkan menjadi Rp47.719.000. Kemudian yang terakhir, PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dikali Rp47.719.000, yang hasilnya adalah Rp2.385.950. Kemudian selanjutnya PPh pasal 21 sebulan, yang mana sebesar Rp2.385.950 kita bagi menjadi 12 bulan, yakni hasilnya Rp198.829. Kemudian PPh pasal 21 sehari, yakni Rp198.829 dibagi menjadi 26 hari, yang mana hasilnya adalah 7.647. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya di video kali ini mengenai pajak penghasilan pasal 21. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.